Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin, insyaallah bikum lahikun. As'alullah lana wa lakum al-afiyah. Semoga kita mintakan kepada kalian keselamatan untuk kalian matahari ada di belakangnya, di belakang Rasulullah SAW, di sebelah sana. Jadi pasukan muslimin karena datang lebih dulu dapat keuntungan, mereka membelakangi matahari. Di situ Rasulullah SAW membuat strategi, dipisahkannya pemanah juga infanteri, pasukan darat ya, pasukan darat dengan pasukan pemanah. Diambil 50 orang pemanah untuk naik ke atas bukit tersebut. Dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Ka'ab kalau nggak salah namanya, kalau nggak salah nanti. Saya ingat pemimpin kaum Quraisy aja yang di perang Uhud. Iya, coba. Khalid bin Walid. Khalid Quraisy itu. Anak saya. Oh, udah punya anak. Sama yang mana? Kan 50 di atas, 50 orang di atas, 650 Oh, di di bawah. bawah. Kalau yang Melawan pasukan kafir Quraisy berapa? Ada yang tahu? 1000. 3.000 pasukan. 3.000 pasukan. Oh iya, 3.000 pasukan. satu berbanding 3. Tadi yang disebut Ustazah Ikrimah itu Khalid bin Walid, beliau memimpin pasukan berkuda bersama 50 atau 100 orang pasukan berkuda. Mereka menempatkan posisi di bawah itu. Jadi kaum kafir Quraisy datang dari arah sana dan diletakkan pasukan Khalid bin Walid di sebelah sana. Jadi peperangan itu belum dimulai. Jadi peperangan dimulai itu dengan dimulainya duel. Iya. Duel dulu. Hamzah. Maju jagoan sini, jagoan lawan jagoan kita gitu. Siapa? Umar Hamzah bin Ali. Satu lagi siapa? Ali. Satu lagi saya juga lupa. Sahabat Rasul. Ya, 3 orang sahabat Rasul keluar melawan 3 orang dari kafir Quraisy. Akhirnya dilakukan apa? Yang pertama tebas kepalanya Hamzah menang. Yes. Akhirnya menang. Yang kedua potong juga. Aduh. Yang ketiga terjadi pertarungan sedikit tapi tetap dimenangkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Setelah itu dimulailah peperangan.
sebelah sana dan kaum kafir kamu di tengah-tengah. Rencananya Khalid bin Walid ini menyerang dari belakang, akan tetapi dihalangi Allah sama. Jadi mereka nggak bisa masuk, dipanah terus sama kemana. Dan begitulah waktu itu kaum muslimin kekuatannya masih sangat kuat. Diceritakan oleh Subhanahu wa taala, satu orang muslimin itu kekuatannya setara dengan 10 orang. Masya Allah. Ya, 1/10. Jadi peperangan yang cuma 700 lawan 3000 tidak ada apa-apanya buat kaum muslimin. Akhirnya di awal peperangan Ayatnya Ustaz. diperangi. Ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain. 20 orang bisa melawan 200 orang. Itu kekuatan dulu kita kaum muslimin. Jadi 700 lawan 3000 enggak ada apa-apanya. Di awal peperangan akhirnya mundur itu kaum kafir Quraisy. Jadi kaum kafir Quraisy sama seperti perang Badar. Mereka ketika perang apa? Sombong bawaannya. Dari Mekah bawa senjata itu yang ukirannya mahal. Bawa perhiasan, emas, yang gitu. Kalah kan? Tapi kalah. Akhirnya jatuh di depan. Akhirnya tabiat manusia keluar. Iya, tabiat. Sombong. Diceritakan oleh Subhanahu wa taala, minhum may yuridud dunya wa minhum may yuridul akhirah. Di antara mereka itu ada yang menginginkan dunia, ada yang menginginkan akhirat. Khilaf manusiawi. Akhirnya yang di bawah rebutan ghanimah, yang di atas ngeliat kok kita gimana ya. Kita pengen turun. Padahal di awal peperangan Rasulullah SAW sampaikan, jangan ada yang turun apapun kondisinya, kita menang ataupun kita kalah, jangan ada sama sekali yang turun. Ketika hal itu terjadi, perebut harta peperangan tersebut sudah disampaikan tadi oleh sahabat Abdullah bin Ka'ab, kalau nggak salah ini takut salah, tapi oleh sahabat pemimpin pasukan pemanah, berhenti, jangan turun seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Akan tapi dihiraukan sampai hanya tersisa sekitar 12 atau 6 orang. Di pancingan ya itu. Iya. Melihat hal tersebut akhirnya Khalid bin Walid Menyerang punya kesempatan. kembali. Iya. Akhirnya beliau mengitari gunung ini, kemudian menghadang menghimpit, menekan pasukan muslimin dari arah belakang. Melihat hal tersebut, kaum kafir Quraisy yang awalnya mundur Langsung menyerang. maju lagi. Akhirnya terhimpit di tengah. Nah itu terjadilah kekacauan. Rasulullah SAW waktu itu sampai terjatuh di sebuah lubang yang telah dibuat oleh salah satu kaum kafir Quraisy sebelum peperangan. Terjatuh, kemudian terkena wajahnya itu panah menembus bibirnya. Masya Allah, jazakallah khair. Ya Sidi. Kaum muslimin itu ditekan dari depan dan belakang. Tadi sampai Rasulullah terjatuh, kemudian terkena panahan, palanya terluka, gigi geraham copot. Dan para sahabat yang lain pun ikut melindungi Rasulullah SAW. Terutama Zain. Iya. Tolha bin Ubaidillah kalau nggak salah ya. Termasuk yang disebut sebagai pahlawan hidup Uhud. Karena beliau yang menghalangi depan Rasulullah SAW dari banyak panahan. Sampai diceritakan berapa luka panah itu yang didapat oleh Tolha. Nah, waktu itu ada seorang sahabat yang memiliki parah seperti Rasulullah SAW. Namanya Mus'ab bin Umair. Jadi sebelum lanjut tentang kisah perang Uhud ini, sekedar background, Mus'ab bin Umair adalah salah seorang kaum kafir Quraisy yang masih muda yang masuk menerima Islam saat waktu masih muda. Beliau berasal dari keluarga yang kaya raya. Ibunya memanjakan dia. Dia itu orangnya wangi, ganteng gitu ya. Pakaiannya impor, kalau zaman dulu impor. Jadi gitu loh. Kayak kita pakai sendal apa ya? Sendalnya dari luar negeri, sendal impor. Cina punya. Jadi orang Mekah jarang yang seperti itu. Nah tapi waktu itu dia menerima keislaman Rasulullah SAW sampai akhirnya diputus persaudaraan sama keluarganya. Akhirnya awalnya kaya. Jadi ceritakan dulu tuh beliau kalau pakai parfum dari jauh udah kecium. Kalau nyuci baju orang-orang Mekah itu rebutan pengen nyuci pakai bekas airnya. Kayak gitu. Karena wangi airnya. Jadi gitu. Sampai akhirnya ketika menerima Islam, beliau diputus sama keluarganya, tidak menerima hal tersebut. Akhirnya ikut Rasulullah, kemudian dikirim ke kota Madinah menjadi duta besar pertama umat Islam untuk kota Madinah, mengajarkan Al-Quran dan sebagainya di kota Madinah. Sampai tadi diceritakan bahwa sebelum Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, telah didengar di setiap rumah di Madinah itu nama Rasulullah SAW berkat Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair ini beliau ketika perang Uhud itu memegang panji Islam. Panji.
Dia pegang pakai tangan kanan, kemudian bertemu dengan salah satu kafir Quraisy, akhirnya berperang. Di situ ditebas tangan kanannya, jatuh panjinya, tapi diambil lagi dengan tangan kirinya, ditebas lagi. Sampai dia tetap ambil dengan sisa-sisa tangannya, sampai akhirnya beliau syahid. Radhiyallahu anhu. Beliau syahid. Saat itu yang membunuhnya berteriak, Rasulullah sudah meninggal, karena parasnya mirip dengan Rasulullah SAW. Rasulullah Muhammad telah meninggal, enggak Rasulullah. Kalau Rasulullah berarti dia beriman dong. Bilang, Muhammad telah meninggal. Ya akhirnya didengar hal tersebut, akhirnya mereda gitu. Mereda serangannya, perangnya mereda, kaum kafir Quraisy itu akhirnya mulai mereda, rundur, dan kaum muslimin pun kembali merapikan barisan mereka. Singkat cerita, dekat zuhur, Rasulullah SAW bersama sisa-sisa sahabatnya itu naik ke atas gunung Uhud untuk melaksanakan sholat zuhur itu. Tatkala itu selesai karena hal itu naik ke atas gunung Uhud untuk menyelesaikan untuk sholat zuhur. Setelah itu ada pertemuan kembali dengan dialog, pokoknya ditanya, apakah Rasulullah masih hidup? Gitu. Tidak ada jawaban. Sampai akhirnya waktu itu kalau tetap diketahui bahwa Rasulullah SAW masih hidup, dan akhirnya mereka bersepakat untuk berpisah menyelesaikan perang tersebut pada hari itu, dan akan datang tahun depan untuk berperang kembali. Tapi ternyata tahun depan tidak terjadi perang, dan tapi setelah itu ada terjadi namanya Hamraul Asad, di mana tatkala itu kaum muslimin itu takut akan diserang kembali tatkala kondisinya lemah, karena kaum kafir Quraisy itu mengalami kekalahan waktu Uhud tadi. Jadi akhirnya Rasulullah SAW itu tatkala masih terluka keluar ke tempat namanya Hamraul Asad, membuka kemah dengan banyak api unggun supaya terlihat bahwa kaum muslimin masih kuat gitu ya, masih banyak. Akhirnya kaum kafir Quraisy kembali ke Mekah meninggalkan kota Madinah. Nah, dari situ Uhud itu terjadi yang gugur dari kaum muslimin ada sekitar 70 orang. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair tadi. Dan Mus'ab bin Umair tadi yang sebelumnya adalah orang yang kaya sebelum masuk Islam, ketika beliau meninggal, ketika ingin dikafani, beliau hanya memiliki kain, sisa kain yang ketika ditutupi kepalanya terlihat kakinya, yang ketika ditutupi kakinya terlihat mukanya gitu. Begitu padahal kayaknya tapi meninggal seperti itu. Tapi beliau menjadi salah satu syuhada, syahid yang tentu saja insya Allah dapat masuk surga jika kita seperti Rasulullah SAW. Dan di antara yang kisah lainnya yang terkenal adalah paman Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul, dibunuh oleh siapa? Wahsy bin Jahash. Ya. Seorang budak dari Habasyah, dari Ethiopia yang disewa oleh Hindun sebagai balas dendam karena suaminya dibunuh ketika perang Badar oleh Hamzah bin Abdul Thalib. Akhirnya disewa itu Wahsy, kemudian ditombak. Dari mana? Dari belakang. Bukan dari depan. Kalau Hamzah dijuluki sebagai singa Allah. Kalau duel nggak bakal kalah. Tapi nih Wahsy itu pengecut. Dia dari belakang melempar tombaknya sampai mengenai Hamzah, akhirnya meninggal. Ada dikisahkan bahwasanya di akhir hidupnya Hindun memakan hatinya, tapi itu kisah kurang benar, cuma sebagai bumbu cerita ya, tapi begitulah meninggalnya Hamzah. Sampai Rasulullah SAW itu sampai kesel ya. Diceritakan bahwasanya tatkala nanti Fathu Mekah, Wahsy kemudian dikeluarkan dari kota Mekah karena Rasulullah SAW itu tak suka dengan Wahsy yang membunuh pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, kemudian yang salah satu juga terkenal itu adalah Hanzalah. Hanzalah waktu itu pada awal diumumkan perang baru nikah, Bapak-Ibu semua. Baru malam pertama. Tiba-tiba menyusul pasukan Rasulullah SAW ikut berperang. Akhirnya mati syahid dalam keadaan belum mandi wajib. Karena pas lagi itu. Akhirnya ketika syahid beliau dimandikan oleh para malaikat. Akhirnya disebutlah Hanzalah ini sebagai ghuslul malaikat, yang dimandikan oleh malaikat. Dan begitulah para sahabat Rasulullah SAW memperjuangkan keislaman ya, memperjuangkan dakwah Islam dengan darah gitu. Dan mereka yang lanjutan ayatnya minhum mayurid minhum mayurid akhirah tsumma sarafaqat anhum yabtalakum walaqad afallahu walaqad afa ankum. Walaupun terjadi seperti itu adalah tabiat manusia yang awalnya diperintahkan Rasulullah SAW untuk tetap berada di atas, kemudian lupa, dia turun ke bawah. Bukan salah mereka juga, kekalahan terjadi, memang sudah takdir Allah seperti itu. Menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Di situ Allah berfirman bahwa mereka telah diampunkan semuanya, mereka adalah orang-orang terbaik, sahabat Rasulullah SAW. Kita akan mendoakan mereka, berziarah ke sana. Kita mengambil pelajaran dari mereka bahwasanya ya Islam itu diperjuangkan dengan
darah dan kerja keras gitu, maksud tidak dengan santai-santai. Kita alhamdulillah bisa merasakan Islam hari ini dengan damai, penuh kedamaian. Islam masuk ke Indonesia bukan dengan perang, tapi dengan jalur dagang ya, pernikahan. Kemarin kita bisa merasakan Islam yang damai, sejahtera, nggak perlu ikut perang. Tapi kita sama-sama pahami bahwasanya yang dilakukan Rasulullah SAW itu adalah perjuangan dan para sahabatnya. Jadi kita jangan sia-siakan nikmat Islam ini, dan kita santai-santai ketika sudah berislam, tidak memahami apa itu Islam, tidak belajar syariatnya, tidak mengenal Islam, tidak bangga dengan Islam tersebut. Padahal Islam ini yu'la wala yu'la alaih, tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Itu apa di ayat yang Ali Imran? Ikut bukan. Ikut ma'launa. Wala takhafu wala takhafu wala tahzanu in kuntum ta'lamun. Bukan. Jadi pokoknya kalian jangan bersedih. Jangan itu apa, jika kalian beriman maka kalian itu tinggi. In kuntum ta'lamun, in kuntum mu'minin.